Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pritia Rahmawati, NIM 211201006. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya guna untuk memenuhi tugas KISBIS mata kuliah biomolekuler. Mutasi terjadi pada bahan genetik baik pada tingkat urutan DNA maupun pada tingkat kromosom. Mutasi dapat disebabkan oleh kesalahan replikasi materi genetik saat membelah sel oleh radiasi, bahan kimia, virus, atau dapat terjadi pada proses meiosis. E. coli merupakan bakteri berbentuk batang bersifat gram-negatif, fakultatif, anaerob, tidak termasuk spora dan merupakan flora alami pada usus mamalia. Beberapa strain pada bakteri ini memberikan manfaat bagi manusia, misalnya untuk mencegah kolonisasi bakteri patogen pada pencernaan manusia. Jenis mutagen yang dapat membuat E. coli bermutasi yaitu mutagen bahan kimia. Contohnya colchicine dan zat digitonin. Colchicine merupakan zat yang dapat menghalangi terbentuknya benang-benang spindel pada proses anafase dan dapat menghambat pembelahan sel pada anafase. Contohnya aziziridine. E. coli yang terpapar oleh kondisi lingkungan yang tidak sesuai akan menghasilkan ekspresi gen khusus, mengalami mutasi aditif, dan mengalami perubahan morfologi sel. Kebanyakan respon tersebut dipengaruhi oleh faktor sigma spesifik yang merupakan AN suatu regulator. Gen spesifik ini terdiri dari gen pengendali koordinasi regulator yang mengkode protein yang bertanggung jawab terhadap protek sel. E. coli memiliki lebih dari 50 regulon yang disebut general stress response dengan beberapa fungsi pertahanan sel seperti untuk ketahanan terhadap tekanan osmotik panas pH. Implikasi yang terjadi pada kerusakan materi genetik. Mutasi genetik disebabkan oleh adanya perubahan dalam urutan nukleotida perubahan genotip. Bahan-bahan penyebab terjadinya mutasi disebabkan dengan mutagen. Sedangkan individu yang memperlihatkan perubahan sifat akibat mutasi disebut mutan. Mutasi substitusi basa pada gen E. coli yang menyebabkan resistensi trimethoprim. Jenis repair yang dapat diterapkan pada E. coli merupakan nukleotida excision repair, nukleotida excision repair atau biasa disebut dengan pemotongan nukleotida. Mekanisme yang digunakan yaitu pemotongan nukleotida ini dikontrol dengan gen UVR dan UVRC untuk bakteri E. coli. Tahapan dalam mekanisme pemotongan pada saat radiasi UV atau cahaya tampak biru mengenai DNA, nukleotida akan mengalami kerusakan akibat perubahan pada strukturnya, terbentuk timin dimer. Protein berupa enzim kemudian mendeteksi dan memotong beberapa nukleotida di sekitar area kerusakan. Selanjutnya, enzim DNA polimerase akan mengisi area yang kosong. Akibatnya, pemotongan ini dengan untaian DNA baru. Tahap akhir mekanisme pemotongan nukleotida ini yaitu berupa aksi enzim DNA ligase yang menyegel untai DNA baru tersebut terdapat pada DNA induknya. DNA repair dapat dibagi menjadi mekanisme yang mengidentifikasi dan memperbaiki kerusakan pada molekul DNA. Ada dua jenis umum DNA repair yaitu pengembalian langsung dari proses kimia yang menghasilkan kerusakan dan penggantian basa nukleotida yang rusak. Pada mekanisme DNA repair ini dibagi menjadi dua, yaitu damage reversal, yaitu penggantian secara langsung yang diterapkan dengan kerusakan jenis utama. Yang kedua, damage removal, yaitu proses ini lebih kompleks karena melibatkan resplicing atau penggantian dengan cara dipotong-potong. Pada excision repair diawali proses pengidentifikasian ketidaksamaan perbaikan DNA. Sekian dari saya penjelasan mengenai mata kuliah biomolekuler kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.